Yang terpenting, Beh, di antara seluruh fenomena yang saya lihat ini, Beh, ada satu hal paling penting yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu apa, Beh? Ternyata problem kita itu bukan pada problem fikih, juga bukan pada problem ilmu kedokteran, juga bukan pada problem lainnya, Beh. Tapi problem kita ternyata adalah pada distrust kepada pemerintah, distrust, Nah, distrust kepada rezim. Kenapa ya. bisa begitu? Ya sama kayak gini, Beh. Dari dulu kan kita dicerita tentang Pinocchio ya, Beh, ya. Eh, Pinocchio itu kan tukang bohong. Nah, Tadi, kemudian ketika dia bohong itu, dia contoh bilang, ada kebakaran. eh, Orang-orang lari langsung. Ternyata dia bilang, gue nipu. Kan gitu kan ya. Orang masih percaya. Kedua kali dia bilang, ada kebakaran. Dia bilang, gue nipu. Terus ya. dia bilang nih, ada kebakaran. Gue nipu, lu keprank, dan segala macam. Berapa kali dia ngelakuin itu, lama-lama orang bilang, alah dia bohong. Nah, Nah, jadi ini permasalahan besar. Kenapa? Karena ternyata, Beh, nggak hanya di negeri Indonesia, tapi di belahan negeri-negeri yang lain, isu COVID ini dijadikan sebagai sebuah isu yang bersifat politik. Yang paling nyata itu di negara Afrika, kalau saya nggak salah Uganda atau di mana saya lupa, itu dijadikan sebagai isu untuk supaya dia bisa menang, Beh. Jadi ya. dia bisa untuk melanjutkan kekuasaannya dia dan membungkam yang lain dan Ya. mengganti undang-undang dengan alasan ini adalah darurat COVID, gitu loh maksudnya. Nah, Kalau di Indonesia yang paling nyata kan ya kasus Habibana. ya. Itu kan yang paling nyata. Nah, akhirnya dari situ kemudian tergeruslah kepercayaan orang terhadap pemerintah sehingga berlakulah kemudian dalil-dalil yang umum dilakukan oleh orang-orang barat. Everything comes from government is rubbish. Jadi Ya. apapun yang datang daripada pemerintah itu adalah sampah yang tidak layak dipercaya. Nah, ini menurut saya permasalahan yang paling besar yang ada pada zaman sekarang. Jadi problemnya adalah ini nggak terhantarkan, Beh. Jadi walaupun benar karena keseringan kemudian kena prank gitu kan ya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, saya sering bilang begini, Ustadz. Saya sering bilang begini. Andai kata datang sama gue nih, itu dari sebelum sebelum rezim sekarang ya. Ya, Alhamdulillah itu udah lama Ustadz. Saya paling susah percaya sama, minta maaf nih ya Pak, nggak nyebut ya, pejabat. ya, ya, Kenapa? Karena buat gue, kalau datang satu orang maklar nawarin mobil sama gue, ini di sono ada mobil murah, no. Gue datang ke sono ternyata mobilnya kagak ada. Itu maklar datang kedua kali, gue udah nggak percaya sama dia tuh. iya, Halo, biasa aja lu nggak usah cerita mobil sama gue. Lu ngopi-ngopi sini deh. Nah, ya kan? iya, Nah, sekarang saya mau tanya kepada semua. Tanpa niat merendahkan kepada semua pejabat. Saya tidak mengatakan semua pejabat. Saya menjaga diri aja. ya, Saya tahu masih ada pejabat-pejabat yang lurus, pejabat-pejabat yang jujur, ada. yakin insya Cuman Allah. saya menjaga diri. Intinya dari mulai saya hidup, tanggal 4 April tahun 80 sampai hari ini, saya udah mengalami beberapa kampanye yang saya pahami dengan akal saya. Mungkin saya ada usia di mana saya belum akil balik. Tapi saya ada mulai usia akil balik di mana akal udah mulai menangkap. Belum pernah saya melihat pejabat itu waktu kampanye janjinya itu nanti kalau ada pandemi gue nggak bikin PPKM. Nggak ada. Semuanya aman terkendali. Semuanya untuk rakyat. Sampai hari ini kagak ada jadinya. Ya, Nah, nah, ya, kemarin kenapa saya bahas ini juga? Karena ini udah menyangkut kedokteran, ya. medis nih, kesehatan Hmm. masyarakat. Dan ini dari gara-gara si copet nih, gemes gue. Saudara gue yang miskin banyak Ustaz. Ya, itulah dia, Beh. Tadi kita balik lagi pada pembahasan. Distrust ini kan akhirnya mengakibatkan orang kan akhirnya nggak percaya. Dan akhirnya yang berkembang adalah tadi karena ya kita juga tadi yang Babe bilang, kita kan nggak bilang bahwa semua aparat atau semua pejabat itu adalah jahat. Pasti di antara mereka juga ada yang baik. Dan karena mereka dapatnya informasinya, misalnya seperti saya ya, bahwa ya kalian harus benar-benar melaksanakan protokol dengan ketat. Dan kami ini baik tugasnya pengen untuk memberikan Anda satu ibaratnya ya pelayanan lah supaya Anda tuh nggak sakit. Tapi kan karena distrust ini terjadi, kan umat kan nggak mau, rakyat kan nggak mau, dan akhirnya menganggap bahwa contoh kayak vaksin itu adalah upaya untuk pembunuhan misalnya, Nah, atau upaya untuk segala macam, atau misalnya PPKM ini adalah segala sesuatu yang justru menyusahkan dan segala macamnya. Nah ini ada missing link atau informasi yang nggak nyampe. Akhirnya yang terjadi adalah tadi ketakutan, lalu kemudian apa namanya?
ya kekerasan dan seterusnya. Ini yang kemudian benar-benar kita tentang. Nah, balik lagi kemudian, lalu bagaimana sih cara Islam memandang? Menarik, Beh. Babe kan juga sudah bilang ya, Beh. Di awal-awal, Beh, saya masih ingat, saya pulang dari Jepang. Saya pulang dari Jepang bulan Februari. Dan Babe udah ngomong di TV tuh, bahwasanya kok bisa ya, di bulan Maret ini malah disuruh pergi keluar. Malah disuruh untuk pergi berlibur. Ini kekacauan informasi. Disuruh pergi berlibur, COVID tuh nggak bakal masuk Indonesia karena perizinannya susah. Tenang aja, di Indonesia tuh ya ada macam-macam, sholat kunut dan segala macam. Ini membuat orang bingung total nih semuanya nih. Saya masih ingat banget, dan pada waktu itu orang-orang di luar sudah seru banget tuh. Kita masih santai, kita masih ada yang joget TikTok. Betul. Nah, ada yang joget TikTok dan segala macam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nyontoin. Kalau sana ada kondisi kayak gitu, Rasul sudah ngasih tuh. Kita dapat dari mana? Kasusnya Umar bin Khattab. Kasusnya Umar bin Khattab seperti apa? Umar datang ke daerah Syam, mendapatkan kabar dari Abu Ubaidah al-Jarrah, gubernur di daerah Syam, bahwasanya ada wabah. Maka Umar tadi meminta pendapat para ahli pada waktu itu, baik itu adalah ahli di bidang waki atau fakta, dan ahli di bidang medis, dan ahli di bidang hukum dan seterusnya. Akhirnya diputuskan, ya udah kita balik lagi ke Madinah. Nah, ketika diputuskan balik lagi ke Madinah, Umar tidak hanya balik ke Madinah, tapi mendengarkan hadis daripada Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah berpesan, kalau ada wabah, maka tutup segera di tempat. Yang di dalam jangan keluar, kalau meninggal syahid. Yang di luar jangan masuk supaya nggak ikut-ikutan nanti jadi kena wabah itu. Ini adalah dalil dari Rasulullah, lockdown. Nah, di masa sekarang, lockdown itu nggak cuma lockdown, tapi pemimpin itu atau pelayan itu memberikan sarana. Gimana caranya? Jadi nggak gini, kamu diem di rumah ya, lah terus anak saya gimana makannya Pak? Ya udah pokoknya diem di rumah, gue nggak disuruh mikirin anak lu. Enggak. Justru orang itu disumpah, orang itu dinaikkan untuk mikirin setiap jiwa yang ada di Indonesia itu. Nah, makanya dari dulu kan sudah dibilang, kenapa namanya jadi PSBB, PPKM, dan segala macam, supaya nggak keluar duit, Itulah. Supaya. Jadi sampai ada yang bilang ini sekarang PPKM ada levelnya. Udah kayak kalau udah level 4 cabenya pedes banget nih. Dan cabai semua, Ya, jujur aja Ustadz, jujur nih, ini gue sampein ya. Gue dengarkan pidato Pak Presiden yang terhormat Pak Presiden Jokowi. Gue dengerin Pak Presiden mengajak semua elemen masyarakat sama-sama. Pak, nggak pernah merasa sama-sama kita nih Pak. Ya, karena itulah saya sampaikan sebagai masyarakat, dan ini gue nggak menyampaikannya dengan insya Allah ini bukan kalimat kurang ajar, ini bukan Pak. Ya. Kami masyarakat Bapak gitu. Ya. Di mana sama-samanya Pak? Kami bayar listrik nggak pernah sama-sama pemerintah Pak. Kami bayar ke pemerintah. Ya, bayar ke kuota juga bayar, itu pakai pajak. Bahkan pajak makin tinggi. Pajak makin tinggi. Ya. Ya jadi kayak inilah gampangnya seperti yang dulu pernah saya bahas So ingat nggak tentang wakaf uang Ya. Ingat kan Saya bilang gini, kalau pemerintah yang minta wakaf uang, saya yakin nggak akan ada yang mau. Kenapa? Karena itu hukum Islam. Hukum Islam itu satu paket, bos. Kalau mau ngambil satu, ambil yang lain. Kalau misalnya kamu mau minta wakaf uang, hormati hukum-hukum Islam yang lain. Nah. Tapi kalau Habibana yang minta wakaf uang, saya yakin masih banyak yang ngasih. Ya, sebentar. Ini sebenarnya. Karena kenapa? Karena trust, Itu, karena kepercayaan. Jadi, ayolah bapak-bapakku pemerintah. Ya, tapi ya udahlah. Capek ya, makanya betul. Yang kita bahas aja, yang bisa kita bahas. Karena kan tadi kita melihat bahwa dari awal ternyata lockdown-nya nggak diterapin. Dan ibaratnya gini, hukum sebab akibat kita nggak terapin, tapi kita berharap hasil. Sekarang mau menerapkan apa aja, itu sudah telat. Karena bukan di-contain lagi. Jadi gini, kalau memang ini adalah penyakit COVID, wabah, maka tanganin dong sesuai dengan saran medis. Jadi jangan cuma bilang bahwa ini wabah, lantas penanganannya nggak sesuai dengan saran medis. Nah, bahkan saya lagi mikir begini, ini jangan-jangan masyarakat mau diadu sama medis ya? Ya, itu kasihan Terus terang itu kasihan banget, karena dokter-dokter itu, ya Allah, dokter-dokter itu saya pikir yang paling banyak pahalanya pada zaman sekarang Ya, karena mereka tuh berada di tengah. Enggak. Gua nggak mau bilang semua ya, sebagian. Karena serius. Nih, minta maaf juga gue dokter kan boleh ya. Kan gue nggak nyebut nama ya.
Soalnya di Indonesia kita tahu sama tahu dari sebelum ada Ya, COVID, rumah sakit itu something spesial gitu. Nggak ya, ada duit jangan sakit. ya Ada kan? betul. Kalau Ada. gitu kita perkecil dokter-dokter yang ikhlas membantu Nah, membantu ya, pasien-pasien. Kak, jadi Hmm, kalau berbicara dokter-dokter yang ikhlas, berarti juga ada pejabat-pejabat yang ikhlas, orang-orang ada, kaya yang ikhlas, ada, pengusaha-pengusaha yang ikhlas, ada. aparat-aparat yang ikhlas, masyarakat Ah, miskin yang ikhlas. Kalau semuanya ikhlas, selesai nih. semuanya masuk. Nah, Makanya saya jadi pernah bilang, saya pernah ketemu ada teman saya satu dokter. Dia bilang, Ustadz kita kalau misalnya terus seperti ini, kita kolaps bukan hanya supporting system di Agustus, tapi kitanya juga kolaps. Karena dokter-dokter ini memang overload deh. Jadi mereka nanganin berapa kali lipat daripada kemampuan mereka. Nah, dan mereka benar seperti kata Babe, ini kayak diadu. Jadi umat ini karena distrustnya kepada pemerintah, jadi seolah-olah dianggap dokter ini adalah kayak agennya pemerintah. nah, itu ada Ustadz, itu ada dan itu ada. Padahal padahal omongan mereka aja nggak didengerin, Beh. Nah, ini asik perbincangan ini agak lama. Gue jadi ingat kalau ada umara Ya, datengin ulama itu bagus. benar, benar. Tapi kalau sudah ulama datengin umara, nah itu bahaya. Ada sesuatu. Nah, itu ulama Pak Dokter. Ya, Jadi gue mulai curiga kalau ada dokter yang mulai ikut-ikutan politik. Ulama aja. Loh, kalau bicara soal keilmuan, ulama dalilnya bukan dari ilmuwan ini, bukan dari Nabi SAW. Allahumma sholli Dari wa sallim. imam ini, dari Imam Syafi'i. Ya, Dari imam-imam besar ini. Ilmu, bukan sembarang ilmu ini. Ya, betul. kalau ulama saja bisa menjadi ulama su di akhir zaman karena cawe-cawe di dalam dunia politik, hati-hati dokter-dokter yang itu. Ya ngopi bosku. مولاي صل وسلم